Shalom God Lovers, mari bawa pujian dan penyembahan kita dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, haleluya, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Saya percaya Anda semua adalah orang-orang yang akan menikmati janji-janji Tuhan yang begitu banyak, karena perjanjian itu diberikan kepada kita semuanya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kalau Anda ingin mengukur seberapa tangguhnya kehidupan kita, itu pengukurnya namanya kesetiaan. Jadi saya memberikan tema pada hari ini, kesetiaan itu adalah ketangguhan. Pribadi yang tangguh bukanlah dia yang mempunyai banyak cinta, tetapi dia yang sanggup menolak kehadiran cinta lain demi mempertahankan satu cinta. Hari ini kata kesetiaan itu menjadi tidak populer, terutama dalam rumah tangga. Bayangkan, dalam satu hari, dalam satu pengadilan agama saja yang saya saksikan pada waktu saya mengantar anggota rumah kami yang sedang menghadapi masalah yang berat, yaitu asisten rumah tangga kami. Ya, saya diberitahu oleh panitera pengadilan itu, satu hari yang datang untuk mengajukan kasus perceraian lebih daripada 200 kasus. Bayangkan, itu di satu wilayah. Begitu banyak orang mudah untuk mengatakan cinta dan mereka menikah berjanji setia, tetapi di tengah jalan mereka tergoda. Mari kita membaca ayatnya dalam Maliaki pasal 2 ayat 14 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini. Kamu bertanya, mengapa ia, maksudnya Tuhan, tidak mau menerimanya? Oleh karena Tuhan tahu kamu tidak setia kepada wanita yang kamu nikahi di masa mudamu. Wanita itu adalah kawan hidupmu, tetapi kamu telah mengkhianati dia, walaupun di depan Allah kamu telah berjanji untuk tetap setia kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernikahan itu sekali seumur hidup, artinya menikah itu seumur hidup. Itu sebabnya kalau kita ingin menikah dengan siapa, pikirkan sebaik-baiknya. Sama seperti orang membeli mobil, sebelum dia membeli mobil, dia harus memeriksa dan memeriksa dan memeriksa. Berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka tidak mempunyai persetujuan, kata kitab Amos pasal yang ketiga. Di dunia ini tidak ada orang yang persis atau cocok dengan saya, dengan Anda. Menikah artinya belajar mencocokkan diri dengan orang yang kita nikahi seumur hidup. Artinya, waktu saya menikah dengan seorang perempuan, seumur hidup saya belajar mencocokkan diri dengan perempuan itu, dan satu lagi saya belajar setia sesuai dengan perjanjian yang saya ucapkan di saat hari pernikahan di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, di hadapan teman-teman, di hadapan jemaatnya Tuhan. Sebagai seorang laki-laki sejati, sebagai seorang wanita sejati, dia harus belajar menepati, menggenapi janjinya. Pernikahan itu tidak didasari dengan perasaan.
Karena perasaan itu berubah. Jadi kita tidak boleh menggantungkan pada perasaan. Tapi pernikahan itu langgeng berdasarkan keputusan yang sudah kita ucapkan, atau komitmen, atau janji yang kita ucapkan 10, 20, 30, 40 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu harus belajar, pasangan-pasangan muda harus belajar menepati itu. Hadiah terbesar yang bisa diberikan oleh seorang ayah pada anak-anaknya bukanlah warisan yang mahal, tanah, rumah yang mewah, bukan pendidikan yang hebat, bukan. Warisan terbesar dari seorang ayah kepada anak-anaknya adalah tatkala anak-anaknya melihat bagaimana ayahnya setia dengan mamanya sampai ayah dan ibu ini salah satunya dipanggil pulang oleh Tuhan. Putri saya yang sulung mengatakan di saat mamanya atau istri saya dipanggil pulang lebih dari 1 tahun yang lalu, ibu bapakku adalah manusia biasa. Mereka juga bisa beda pendapat, mereka juga bisa sering konflik, tetapi saya tidak pernah melihat bapak ibu saya tidur berpisah tempat tidur, berpisah kamar, apalagi meninggalkan rumah, atau mereka saling tidak bicara seharian. Mereka belajar untuk bisa memahami pasangan. Itulah hadiah bagi anak-anak. Di hari di mana mamah mereka dipanggil pulang Tuhan, anak-anak belajar tentang keteladanan yang namanya kesetiaan. Itu baru laki-laki tangguh. Belajarlah untuk menjadi orang yang setia dalam pernikahan saudara. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Ketangguhan seorang pria, ketangguhan seorang wanita, seorang ibu, bukan dilihat daripada pendidikan, bukan dilihat dari dia pandai berkata-kata, bukan daripada kedudukannya yang luar biasa, tetapi kesetiaannya kepada pasangan di dalam pernikahan seumur hidup. Apapun yang terjadi, kami akan setia kepada pasangan kami sampai Tuhan memisahkan melalui kematian. Itulah janji kami dan harus kami buktikan kepada Tuhan dan kepada keluarga besar, kepada anak-anak juga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap kami, biar kami menjadi orang-orang yang berubah. Amin. Nah, bagi God lovers yang merasa diberkati di dalam program ini, tolong bagikan link YouTube ini kepada keluarga Anda, kepada kerabat Anda, dan kepada teman kenalan kita semuanya. Terima kasih untuk menyaksikan program ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.